Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3660-3662. Oleh karena itu, banyak pembudidaya iblis bergegas ke Gunung Iblis Surgawi untuk bertahan hidup, yang secara tidak terlihat mulai menekan ruang hidup Sekte Iblis Surgawi. Terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, wilayah terluar Gunung Iblis Surgawi telah ditempati oleh Sekte Iblis besar dan keluarga manusia, dan aliansi tertentu telah terbentuk. Hal ini membuat sumber daya Sekte Iblis Surgawi semakin langka. Selain itu, teknik budidaya intensif milik Sekte Iblis Surgawi telah dilempar dan tersegel ke dalam gua dan tidak dapat diambil kembali, yang membuat Sekte Iblis Surgawi berada dalam krisis besar. Jika keadaan terus seperti ini, Sekte Iblis Surgawi perlahan akan menghilang, dan saya khawatir tidak akan ada lagi Sekte Iblis Surgawi di seluruh dunia surga dan manusia di masa depan. Haiyah, apakah kehancuran Sekte Iblis Surgawiku ini kehendak Tuhan? Di pintu masuk gua, Master Sekte Iblis Surgawi, Noah Zeng, melihat ke langit dan memelas. Di depan Noah Zeng, ada lebih dari 10 orang terbaring tak berdaya. Mereka semua ini adalah murid Sekte Iblis Surgawi, yang telah mencoba memasuki gua untuk mendapatkan teknik intensif. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, mereka semua pada akhirnya tersingkir, dan kembali, bahkan masing-masing terluka parah. Noah mengirimkan murid yang tak terhitung jumlahnya untuk mencobanya, tetapi hasilnya sama. Para master yang datang dari berbagai tempat sebelumnya juga langsung tersingkir. Master Sekte, menyerahlah. Semua murid di Sekte kita terluka sekarang, jadi kita tidak bisa mencobanya lagi. Seorang tetua datang dan membujuk Noah. Mata Noah penuh dengan kesedihan, dan 2 baris air mata perlahan mengalir. Saya minta maaf untuk leluhur Sekte, dan saya minta maaf untuk nenek moyang Sekte Iblis Surgawi saya. Sekte Iblis Surgawi kita telah ada selama ribuan tahun, tapi saya tidak menyangka Sekte ini akan hancur di tangan saya. Aku pikir, akulah yang sangat bodoh sehingga harus menyerang ahli itu. Jika aku memberinya batu Iblis Surgawi pada saat itu, keadaannya tidak akan seperti ini. Hari ini, saya secara pribadi akan mengambil teknik intensif itu. Jika saya tidak berhasil, biarkan saja saya mati sebagai permintaan maaf. Setelah Noah selesai berbicara, dia akan bergegas ke dalam gua. Master Sekte, jangan lakukan hal bodoh. Jika sesuatu terjadi padamu, Sekte Iblis Surgawi kita akan benar-benar hancur. Tetua itu memeluk Noah dengan erat dan membujuk dengan keras. Murid Sekte Iblis Surgawi lainnya juga berlari dan menarik Noah kembali ke aula utama Sekte tersebut. Master Sekte, 2 orang datang dan berkata mereka ada di sini untuk membantu kita untuk mendapatkan kembali teknik intensif. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Iblis Surgawi maju untuk melapor. Noah tidak berbicara dan menutup matanya sedikit. Itu karena dalam 6 bulan terakhir, orang-orang datang ke Sekte dari waktu ke waktu untuk mendapatkan kembali keterampilan intensif, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Jadi Noah sama sekali tidak berharap sekarang. Mengapa kamu harus melaporkan masalah sepele seperti itu? Bawa saja mereka ke gua dan beritahu mereka bahwa hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis Surgawi kita. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata. Sekarang Noah sedang dalam mood yang buruk, tidak ingin repot dengan masalah sepele seperti itu. Baik, murid Sekte Iblis Surgawi berbalik dan pergi. Saat ini, di luar gerbang Sekte, Preston sedang bersama Zeke, menunggu laporan. Segera, murid dari Sekte Iblis Surgawi kembali dan berkata kepada mereka berdua, kalian, ikut denganku. Preston dan Zeke mengikuti murid-murid Sekte Iblis Surgawi ke gua. Kekuatan Sekte Iblis Surgawi kami terkonsentrasi di gua ini. Anda dapat masuk dan mencobanya. Namun, jika ada masalah yang muncul, itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis Surgawi kami. Kata murid Sekte Iblis Surgawi. Preston dan Zeke memandangi gua gelap di depan mereka, lalu melihatnya dengan cermat. Zeke bahkan mengirimkan kesadaran spiritualnya, ingin menjelajahi situasi di dalam gua, tetapi begitu kesadaran spiritualnya mencapai pintu masuk gua, sepertinya kesadaran itu terhalang oleh suatu kekuatan. Sepertinya ada sesuatu di dalam gua ini. Aku akan masuk dan melihat. Kamu tunggu di luar. Zeke berkata pada Preston, lalu memasuki gua. Dengan kilatan cahaya, sosok Zeke menghilang ke dalam gua, dan bahkan tidak ada suara yang terdengar. Jauh di dalam Gunung Iblis Surgawi.
Tuan Chen, jika kita berjalan sedikit lebih jauh, kita akan mencapai gerbang Sekte Iblis Surgawi. Setelah tiba di gerbang Sekte Iblis Surgawi, Anda harus berusaha untuk tidak memperlihatkan aura Anda. Saya khawatir seseorang akan mengenali identitas Anda dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Master Sekte Jiang mengingatkan Dev. Oke, Dev mengangguk. Faktanya, Dev tahu bahwa meskipun dia memperlihatkan auranya, tidak ada seorang pun di Sekte Iblis Surgawi yang akan mengetahui identitas aslinya. Lagi pula, dia belum pernah berhubungan dengan siapapun dari Sekte Iblis Surgawi, dan tidak ada yang mengenali auranya. Hanya orang yang mengenalnya yang dapat mengidentifikasi identitas aslinya dari auranya. Sekarang Dev telah mengubah penampilannya, orang yang tidak mengenalnya tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Tuan Chen, sepertinya ada seseorang di depan Anda. Saat ini, Yakub tiba-tiba berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia mendengarkan dengan seksama, dan tentu saja dia bisa mendengar suara seseorang berbicara tidak jauh di depan. Sepanjang jalan, agar tidak ketahuan, Dev tidak memancarkan kesadaran spiritual apapun, sehingga dia tidak menyadari bahwa ada seseorang di depannya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengambil jalan memutar? Kata Yara. Tidak perlu, Sekte Jiwa Iblis kita tidak memiliki dendam terhadap orang lain, bahkan jika kita bertemu orang lain, semua akan baik-baik saja. Master Sekte Jiang melambaikan tangannya dan berkata. Sekarang Dev telah mengubah penampilannya, identitasnya tidak akan ditemukan selama dia tidak mengungkapkan auranya. Setelah berjalan ke depan beberapa saat, mereka dapat dengan jelas melihat 5 orang berjalan ke arah mereka, berbicara dan tertawa. Saat kedua pihak bertemu, mereka semua sedikit terkejut. Ternyata master pihak lain tidak lain adalah Tabib Ilahi Liu yang menipu ginseng naga iblis surgawi dari Sekte Jiwa Iblis. Melihat Tabib Ilahi Liu, wajah Master Sekte Jiang langsung berubah muram, dan mata Yara membelalak karena marah. Tabib Ilahi Liu tidak menyangka akan bertemu dengan Master Sekte Jiang di sini, jadi dia sedikit terkejut lalu tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah Master Sekte Jiang. Sepertinya Anda sudah pulih. Saya tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Ketika Master Sekte Jiang memandang Tabib Ilahi Liu, dia sudah dipenuhi amarah. Dia berharap bisa melangkah maju dan menamparnya sampai mati. Tapi melihat 4 penggarap alam kesengsaraan transendensi di belakang Tabib Ilahi Liu, Master Sekte Jiang masih menahan amarahnya. Tabib Ilahi Liu, suatu kebetulan sekali. Kesembuhanku semua berkat tangan ajaib dari Tabib Ilahi Liu. Sekte Master Jiang memaksakan senyum dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Master Sekte Jiang, mata Tabib Ilahi Liu jelas dipenuhi kecurigaan. Dia tahu bahwa Master Sekte Jiang berada di akhir hidupnya, pelitanya telah mengering dan minyaknya telah mengering, jadi tidak mungkin baginya untuk pulih, tetapi sekarang tampaknya Master Sekte Jiang memang baik-baik saja, yang membuatnya sangat bingung. Meskipun bingung, Tabib Ilahi Liu tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Master Sekte Jiang. Ada yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Master Sekte Jiang. Setelah Tabib Ilahi Liu selesai berbicara, dia membawa orang-orang itu dan pergi. Jelas bahwa orang ini merasa bersalah sekarang. Master Sekte Jiang menyaksikan Tabib Ilahi Liu memimpin orang-orang pergi tanpa menghentikannya. Guru, orang itu pembohong besar. Dia menipu kita semua. Mengapa Anda membiarkan dia pergi? Anda harus mengekspos dia secara langsung. Ketika Yara melihat Tabib Ilahi Liu memimpin orang-orangnya pergi tanpa menghentikannya, dia bertanya dengan bingung. Prioritas utama kita adalah membantu Tuan Chen untuk menemukan batu iblis surgawi. Terlebih lagi, orang itu juga membawa 4 biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 bersamanya. Jika terjadi perkelahian, siapa yang mungkin menderita kerugian? Sekte Master Jiang berkata kepada Yara. Yara mendengar ini dan berhenti berbicara, tetapi terlihat jelas bahwa dia masih marah di dalam hatinya. Jika Tabib Ilahi Liu tidak menipu mereka untuk menggali ginseng naga iblis surgawi, saudara-saudara seperguruannya tidak akan mati sia-sia, dan itu dari selusin murid Sekte Jiwa Iblis. Oke, jangan marah. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan membalas dendam pada orang bernama Liu itu. Ayo cepat pergi. Master Sekte Jiang menepuk kepala Yara dan berkata. Yara mengangguk, lalu kelompok itu terus bergerak maju. Dev tidak berbicara dari awal sampai akhir, saat ini dia tahu dia harus tetap rendah hati. Guru, saya sakit perut, pergilah dulu, saya akan segera menyusul. Tepat setelah mengambil 2 langkah, Giovanni tiba-tiba berkata sambil memegangi perutnya. Sakit perut, kenapa kamu tiba-tiba sakit perut?
Sekte Master Jiang sedikit mengernyit dan berkata, "Rekan Taois Zeng, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda untuk memeriksanya?" Dev melangkah maju dan bertanya, "Aku tidak ingin mengganggu Tuan Chen. Mungkin karena saya ingin berak. Saya akan jongkok di rumput dan menyelesaikannya. Anda bisa pergi dulu dan jangan mengkhawatirkan saya. Saya akan menyusul nanti." Giovanni melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, ingatlah untuk segera menyusul kami." Dev melihat Giovanni tampak baik-baik saja, jadi dia mengangguk dan berkata. Begitu Dev dan yang lainnya pergi, Giovanni langsung menegakkan tubuhnya, lalu berbalik dan mengejar ke arah di mana Tabib Ilahi Liu dan yang lainnya pergi. "Tabib Ilahi Liu, tunggu sebentar." Setelah Giovanni mengejar Tabib Ilahi Liu dan yang lainnya, dia berteriak keras. Tabib Ilahi Liu tertegun, memandang Giovanni dengan sedikit keraguan, dan berkata dengan ekspresi waspada, "Ada apa?" "Tabib Ilahi Liu, ada hal bagus yang ingin saya sampaikan kepada Anda." "Saya ingin tahu apakah Tabib Ilahi Liu tertarik," kata Giovanni. "Hal bagus apa?" tanya Tabib Ilahi Liu. "Tabib Ilahi Liu, apakah Anda tahu pria bernama Dev Chen?" Giovanni bertanya. "Dev Chen." Tabib Ilahi Liu sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Seorang biksu berjanggut di belakang Tabib Ilahi Liu buru-buru berkata, "Apakah Anda berbicara tentang Dev Chen yang diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis?" "Iya benar, itu dia." Giovanni mengangguk dengan cepat. "Kenapa? Apa yang terjadi?" Tabib Ilahi Liu bertanya. Biksu berjanggut itu buru-buru menceritakan kepada Tabib Ilahi Liu kisah tentang perintah pembunuhan kepada Dev dari aliansi penyegelan iblis dengan dedikasi 100 tahun. Setelah mendengarkan semua, mata Tabib Ilahi Liu tiba-tiba berbinar dan dia berkata, "Aliansi penyegelan iblis telah menawarkan dediksi selama 100 tahun. Ini adalah sumber daya yang sangat besar." Tabib Ilahi Liu, "Saya kira banyak orang mencari Dev ini kemana-mana sekarang, tapi sekarang saya tahu di mana Dev berada," kata Giovanni. "Kamu tahu?" Tabib Ilahi Liu memandang ke arah Giovanni, dan kemudian berkata dengan mata waspada, "Karena kamu tahu, mengapa kamu tidak memberitahu gurumu dan mendapatkan dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis untuk sekte jiwa iblis, tetapi kamu malah datang kepadaku? Apakah kamu mencoba mempermainkan sebuah tipuan? Biar ku beritahu, aku tidak semudah itu untuk ditipu." "Tabib Ilahi Liu, Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk berbohong kepada Anda. Saya benar-benar tahu di mana Dev berada." Giovanni kemudian menceritakan segalanya tentang Dev. Ketika Tabib Ilahi Liu mendengar bahwa Master Sekte Jiang telah dibantu oleh Dev untuk bertahan dari kesengsaraan guntur dan meningkatkan wilayahnya sebelum pulih, dia akhirnya mengerti. Hanya dengan menerobos alam selama periode penurunan umur panjang dapat ditingkatkan, jika tidak, obat mujarab apapun tidak akan berguna. "Mengapa kamu memberitahuku hal ini? Apa manfaatnya bagimu?" Tabib Ilahi Liu masih belum mengendurkan kewaspadaannya terhadap Giovanni. Bagaimanapun, ini sama sekali tidak bermanfaat bagi Giovanni. "Tabib Ilahi Liu, saya hanya berharap ketika Anda membunuh Dev, Anda juga membunuh pria bernama Yakub di sebelah adik perempuan saya. Selama dia mati, adik perempuan saya tidak akan merindukannya lagi," kata Giovanni dengan kebencian di matanya. Tabib Ilahi Liu melihat ekspresi Giovanni dan tertawa. "Hahaha, aku mengerti, jangan khawatir, aku akan membunuh pria yang mendekati adik perempuanmu." Tabib Ilahi Liu tertawa dan menepuk bahu Giovanni. "Tabib Ilahi Liu, Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya yang sudah memberitahu Anda tentang hal ini, jika tidak, guru saya tidak akan pernah mengampuni saya." Giovanni memperingatkan Tabib Ilahi Liu. "Jangan khawatir, kamu memberiku hadiah sebesar itu, bagaimana aku bisa mengkhianatimu?" Tabib Ilahi Liu tersenyum. Giovanni merasa lega ketika Tabib Ilahi Liu mengatakan ini, jadi dia segera berbalik dan mengejar Dev dan yang lainnya. Dan Tabib Ilahi Liu juga membawa 4 biksu bersamanya, lalu menuju Dev dan yang lainnya, untuk mencegat mereka. Bersambung.